Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah video keempat dari Public Speaking Days. Hari ini tanggal 11 April 2025. Ya, lambat 6 hari dari video yang kemarin. Saya agak kurang konsisten dalam menjalani challenge ini. Semoga kedepannya lebih konsisten lagi untuk tiap hari, nggak sampai jeda 6 harian. Oke, langsung saja untuk tema hari ini. Mungkin sebelum untuk tema, saya akan mungkin untuk temanya itu adalah self esteem. Saya akan mereview buku dari Yeon Hong-gyun, bukunya yang berjudul How to Respect Myself. Jadi buku ini tuh menceritakan mengenai bagaimana kita seni untuk menghargai diri sendiri. Nah, mungkin karena buku ini terlalu panjang dan memiliki sebab-sebab, jadi saya akan membagi buku ini menjadi sebab-sebab berdasarkan daftar isinya dan bagian dari buku ini. Saya akan menyampaikan bagian satu untuk bagian per bagian, jadi beberapa video berdasarkan sebab dari buku ini. Untuk bagian pertama itu adalah sebabnya kenapa sih harga diri itu penting. Nah, sebelum masuk kepada kenapa harga diri itu penting, kita perlu mengetahui definisinya kan. Definisi apa sih harga diri itu? Jadi penulis mengatakan kalau harga diri itu merupakan bagaimana individu itu menilai dirinya, bagaimana individu itu memandang dirinya. Jadi cara memandang diri bagi individu itu bisa rendah, bisa sedang, dan bisa tinggi. Selanjutnya adapun kunci yang menurut saya adalah kata kunci dari buku ini, yaitu 3 pilar dasarnya harga diri. Kenapa saya bilang kata kunci? Karena dari 3 pilar dasar harga diri ini tuh kita bisa tahu sebenarnya harga diri itu berpengaruh di mana, dan setidaknya dari situ kita bisa mengetahui bagaimana cara memperbaiki atau membangun harga diri menjadi lebih baik. Yang pertama itu adalah kontrol diri, kemudian ada kebermanfaatan diri dan rasa aman. Yang pertama kan kontrol diri. Nah, saya paling setuju dengan pilar dasarnya ini, yang pertama, yang kontrol diri ini kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu terjadi di diri saya ketika kontrol diri kan itu adalah pengendalian diri kan. Itu kita kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan kita. Nah, ini terjadi dengan diri saya sendiri. Saya bisa lihat contoh nyatanya gitu kan, dan saya bisa make sense gitu kalau kontrol diri itu memang merupakan pilar dasar dari keberhargaan diri atau self esteem. Contohnya itu ketika saya ini mau kemauan untuk bangun pagi, yang kayak sesimpel bangun pagi dan beraktivitas di pagi hari. Saya mau lebih produktif kan, tapi saya berpikir ya saya harusnya mampu kan, masa saya nggak bisa. Dulu kan pernah, cuman memang nggak konsisten kan. Nah, saya ingin mengkonsistenkannya selama 7 hari, selama satu minggu, kemudian belajar untuk bulan dan tahun gitu kan. Tapi ternyata di minggu pertama cuman pas hari-hari awal doang. Nah, selanjutnya itu di hari-hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7 saya malah nggak bangun dan malah kesiangan. Nah, di situ saya merasa sangat kesal sama diri saya sendiri. Kenapa tidak bisa mengendalikan diri saya supaya bisa bangun pagi? Kenapa tidak bisa memaksakan dengan lebih semangat untuk bisa lebih bangun pagi gitu kan. Nah, di situ saya benci. Enggak terlalu langsung benci, saya sebenarnya langsung kesel, langsung kayak apa sih ini, pokoknya langsung menjudge diri saya itu kurang baik kan. Nah, di situ saya memandang, oh iya ya, harga diri itu
dipengaruhi oleh bagaimana kita bisa mengontrol kehidupan kita, mengontrol diri kita, bagaimana kita bisa mengontrol internal yang ada di diri kita. Nah, selanjutnya itu ada kebermanfaatan diri dan rasa aman. Nah, kebermanfaatan diri itu adalah seberapa besar kita merasa bermanfaat. Namun penulis mengatakan kalau kebermanfaatan diri itu terlalu ditekankan oleh masyarakat. Masyarakat itu memandang individu ketika bagaimana dia itu berguna bagi sosialnya gitu kan. Nah, sehingga kadang menganggap sebelah mata kali ya, memandang sebelah mata, atau kadang tidak menganggap tidak menghargai sebuah individu ketika dia itu tidak bermanfaat bagi diri orang lain gini kan. Nah, selanjutnya itu ada rasa aman. Nah, rasa aman itu merupakan dasar dari harga diri. Jadi ada orang-orang yang merasa puas walau tidak memiliki apa-apa. Nah, karena mereka itu memiliki rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh lingkungan intinya, oleh keluarganya, oleh teman-temannya, oleh sahabatnya, diberikan rasa aman, rasa nyaman, sehingga diberikan cinta tanpa syarat gitu kan. Jadi si individu ini tuh merasa kalau dirinya berharga, dia merefleksikan bahwa dirinya berharga ini loh, sehingga untuk standar yang dia ditanamkan di dirinya berdasarkan pola asuh kedua orang tuanya, kalau dia berharga itu bisa menjadi pegangan dan standar, sehingga ketika keluar dari dunia kecilnya ini, dia itu bisa menetapkan penilaian dan standar bahwa dirinya itu berharga, seperti itu. Mungkin selanjutnya itu bisakah harga diri yang rendah atau buruk itu dapat pulih? Jadi si penulis mengatakan kalau menganalogikan kalau harga diri itu dapat dipulihkan. Proses pemulihan ini seperti proses naik sepeda. Nah, harga diri itu bergerak terus seperti sepeda. Setelah menaikinya, kita akan memahami proses menjaga keseimbangan si sepeda ini atau si harga diri ini. Kita bisa mengetahui, misal tadi kontrol diri kan, kemudian rasa aman dan kebermanfaatan diri. Nah, kita bisa meningkatkannya dengan menyeimbangkan ketiga pilar itu, dengan mengendalikan ketiga pilar itu. Nah, selanjutnya, dia juga mengatakan, saya menggarisbawahi di buku ini kalau kesimpulannya kalau harga diri itu benar-benar dapat dipulihkan. Nah, hanya saja rentang waktunya untuk setiap individu itu kadang berbeda. Namun kita kadang juga berkecil hati untuk setiap prosesnya. Kalau kok gini, masih lama-lama kok gini, nggak ada kemajuan gitu kan, kayak masih benci, masih menganggap diri kita rendah. Pokoknya tuh setiapnya bakalan berproses guys, kayak nggak langsung harga diri rendah hari ini langsungnya harga di esok harinya harga diri Anda tinggi, kayak gitu ya guys ya. Semuanya butuh proses. Selanjutnya yang terpenting dan bahasan utama dari bagian ini, mengapa sih harga diri itu penting? Jadi kenapa harga diri itu penting? Karena setelah saya baca beberapa penelitian dan beberapa judul-judul penelitian, kan ternyata harga diri itu merupakan variabel yang sangat terkenal gitu kan, kayak sering dipakai, sering menjadi variabel yang sering muncul lah di Google Scholar gitu kan. Harga diri ini mempengaruhi ini, harga diri sebagai variabel X yang bisa mempengaruhi variabel Y. Karena ketika harga diri rendah itu, biasanya orang yang merasakan harga diri rendah itu merasa dirinya selalu menderita, merasa itu juga berpengaruh terhadap bagaimana dia bersosialisasi, selalu murung, dan orang yang kadang ternyata memiliki banyak masalah dalam hubungan personalnya sebagai individu. Nah, ternyata semua ini tuh terkait dengan harga diri. Nah, kenapa saya pernah baca di sebuah jurnal kalau orang-orang
di luar negeri itu sangat ketat nih membangun harga diri pada anak-anaknya, sehingga pola asuhnya itu sangat menekankan bagaimana bisa membangun harga diri yang baik pada anak-anak. Nah, kenapa harga diri ini juga penting? Karena ternyata harga diri ini itu bisa membantu kita untuk tidak terlalu social comparison, terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kan kita tahu di zaman yang serba banding-bandingin diri di sosial media, sebuah posting-posting kebahagiaan di sosial media itu kan sebagai individu yang harga dirinya rendah, wah sakit sih. Maksudku kita itu perlu dibentengi dengan harga diri yang tinggi, karena dengan social comparison yang selalu kita lakukan di tiap harinya, maupun secara sadar ataupun tidak sadar, itu bisa membuat kita down, bisa membuat kita merasa stres, tertekan, dan merasa diri ini kayak apa sih, diri ini kenapa saya tidak sehebat orang-orang itu, sehebat ini. Nah, sehingga kita menjadikan orang lain itu sebagai standar kita, sebagai standar hidup kita sendiri. Padahal hidup kita dan hidupnya itu kan berbeda. Kita memiliki titik pencapaian dan proses yang berbeda dengan orang lain, gitu kan. Nah, ternyata harga diri ini itu membantu kita untuk menjadi tidak gampang down ketika ada di dalam social comparison ini, sehingga kita benar-benar perlu membangun harga diri yang sehat, harga diri yang baik sebagai sebenarnya ini hal yang mendasar yang harus dijaga oleh setiap individu agar kehidupannya ke depan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Bisa, karena kita dengan harga diri yang baik itu kita benar-benar ada nih untuk diri kita sendiri. Kita menjadi benteng pertama ketika ada orang lain yang mungkin menjelek-jelekan kita, padahal kita tidak seperti itu. Kayak kita sudah merasa secara subjektif kita sudah tahu kalau orang ini mungkin membuli atau melakukan pokoknya melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Kita sudah tahu bahwa bukan kita yang bermasalah, tapi dirinya atau si pelaku yang bermasalah. Mungkin cukup sekian yang mungkin saya sampaikan, kata kunci atau kesimpulan yang saya sampaikan pada video ini. Mungkin bahwa harga diri itu sepenting itu, guys. Kita harus benar-benar bisa membangun harga diri yang sehat, yang baik untuk diri kita, agar kita lebih kuat menghadapi segala ujian di dunia ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Gen Z.